Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Daramang Bapak Ibu sedayana. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini kita masuk pada pembahasan bab kelima dari kitab Riyadhus Shalihin ini, yaitu bab al-muraqabah. Apa yang dimaksud dengan al-muraqabah? Aturna. Muraqabah itu dari kata raqaba yuraqibu, muraqabatan, artinya mengawasi, meninjau, memperhatikan. Nah, muraqabah itu sendiri kata para ulama yaitu satu keyakinan dalam diri seseorang kalau dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Dalam bahasa hadisnya dikenal dengan al-ihsan. Dina hadis naon Bapak Ibu al-ihsan teh? Dari hadis Jibril. Ya, suatu hari Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril bertanya tentang 3 hal. Apa saja pertanyaannya, Pak? Pertanyaan yang pertama tentang Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Aya nu kantos ngaos hadis eta? Hadisna panjang. Ketika Nabi dan sahabat berkumpul di Madinah di masjid, ada seseorang yang datang, rambutnya hitam, pakaiannya putih rapi, kan gitu ya. Tidak nampak darinya tanda-tanda perjalanan jauh. Padahal tidak ada seorang sahabat pun yang tahu, yang kenal. Ini bukan orang Madinah ini. Artinya dia datang dari jauh. Tapi kondisinya rapih. Kemudian dia duduk di hadapan Nabi dan bertanya kepada Nabi tentang 4 hal sebetulnya ya. Yang pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan, keempat kapan hari kiamat itu akan terjadi. Nah, Ibu sudah baca hadisnya, Bu? Belum? Ah, maknya sakit atas pinter Ibu teh. Atas barengan hilap Ibu teh hilap. Hilap namanya itu. Hilapnya banyak. Biasa ada anu hilap masuk tara emut. Ya saudara bege eta kaidahna nu hilap tara emut. Nah, hari Islam aya sabaraha rukunna Ibu? Ada 5. Ya Pak ya. Yang pertama apa? Syahadat. Ada sugan teh hilap deui bilih rukun Islam yang pertama ketuhanan yang Maha Esa bilih ya Pak. Nah, eta mah Pancasila nya. Sami 5. Anu kadua teh rukun iman aya sabaraha? Aya 6. Alhamdulillah emut keneh. Anu katilu rukun ihsan aya sabaraha? Ihsan rukunna aya sabaraha? Nah, rada kahulang ieu mah ya. Rukun Islam 5, rukun iman 6, ari ihsan. Nah, ngaharuleung kieu ieu teh. Ieu teh kan arkanuddin. Rukunnya agama itu 3, Pak. Rukun agama kita itu 3.
rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Nah, setiap rukun ini ada rukunnya lagi. Islam rukunnya ada 5, iman ada 6, ihsan ada 1 saja, Ibu. Ya, 1 saja. Apa? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yaraka eta. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi kalau engkau tidak melihat Allah, maka yakinlah Allah melihatmu. Kitunya eta teh rukun. Tah jadi ihsan teh muraqabah teh ya. Merasa dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surat Al-Hadid ayat 4. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dialah Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Yang dimaksud bersama kalian itu apanya? Bapak Ibu, Allah bersama kita itu apanya? Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya, wahai Imam, yang dimaksud dengan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada itu apanya? Beliau menjawab, wahwa ma'akum bi ilmihi. Allah itu bersama kalian dengan ilmunya, bukan dengan zatnya. Karena zatnya itu apa? Di mana zat Allah? Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Aos geura Al-Hadid ayat 4 mimiti. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam sumastawa 'alal 'arsy. Kan gitu ya. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian istawa di atas arasy. Setelah itu ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah tahu apa yang keluar dari bumi, yang masuk ke bumi, yang keluar dari bumi, yang turun dari langit, yang naik ke langit, dan dia bersama kalian. Jadi yang bersama kita itu adalah ilmunya. Adapun zatnya tadi istawa alal arsy. Istawa itu ista'la, artinya itu meninggi di atas arasy. Makanya Allah itu Ali. Ali itu apa? Maha tinggi. Tidak bersama kita dengan secara zatnya. Suka gini suka ayat di tarasnya ari Allah di mana? Di mana-mana cenah kitu. Nya kitu Allah teh di mana-mana. Iya, di mana-mana itu adalah ilmunya. Bukan secara zatnya. Lantaran lamun secara zatnya Allah di mana-mana, atuh mun kitu mameureun di WC aya teu? Di tempat sampah. So, masa Allah ada di tempat-tempat kotor? Ya, maha suci Allah dari hal itu. Makanya Allah menegaskan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Allah itu meninggi di atas arasy. Ya, bukan di mana-mana. Yang di mana-mana itu adalah ilmunya, kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Jadi kalau Allah ilmunya bersama kita, apapun yang kita lakukan, kita ucapkan, bahkan kita sembunyikan dalam hati, berarti Allah tahu. Betul tidak? Pak, Ibu, kalau semua orang merasa diawasi Allah, kira-kira bakal korupsi moal? Moal korupsi, Pak. Orang yang korupsi itu berarti dia merasa tidak diawasi Allah. Korupsi teh rarasan teh nu apal we. Gitu. Nyaho-nyaho emas 47 kilo nyebutnya disumputkeun. 74 Pak. 74 kilo. 74 kilo. Leuwih berat tibatan Monas Pak. Monas wae 72 kilo. Leuwih 2 kilo tah. Padahal keur abdinya 2 kilonya. Marah abdi gancang beunghar. Itu lumayan boga emas 2 kilo. Ibu gaduh 1 kilo Ibu. Borora ahunya.
Sakila aya Pak, aya beas mah, beas gitu. Artos sabaraha miliar cenah Pak. Tahan kamari kapenak deui Pak, aya nu nyimpen artos 800 miliar, emas 50 hiji kilo. Ari eta emas kilo-kilo kitu terek seepna iraha. Rek diletakan, digayem. Artos 1 triliun teh seepna iraha. Ari korupsi umur 65 tahun geura. Eceuk Nabi umur umat Nabi Muhammad teh antawis 60 sampai 70. Ayeuna umur 65 tahun korupsi 1 triliun eta rek neakeun duitna iraha kaburu maot ti heula. Karunya nyapanya jalma tukang korupsi bayangkeun Bapak. Manehna teh korupsi. Tuluy diasupkeun kana berangkasnya. Si korupsi teh diasupkeun teh hasilna teh kana berangkas besi. Dikunci, tuluy ditalian ku rantai, bebeskeun kana lomari di tembok, eta rek iraha dinikmatina eta teh. Disumputkeun we Ibu. Paling ditinggalian aya keneh, tinggalian aya keneh. Maot we tungtungna teh. Bari jeung hate teh deg-degan sieun kapanggih ku KPK, katewa ku polisi. Ari ku KPK ku polisi sieun ku Gusti Allah teh sieun. Kumaha eta teh? Nya kitu ari jelema mah nya lamun tos sarakah Pak. Manusia itu kalau sudah serakah hawa nafsu menutup akalnya, bahkan keimanan pun tertutup, merasa tidak diawasi Allah, padahal Allah wa huwa ma'akum ainama kuntum. Makanya para ulama mengatakan kalau kamu ingin bermaksiat kepada Allah, cari tempat yang Allah tidak tahu. So, bade di mana Pak? Bade ke Antartika? Gitunya. Bade ke bulan, ke Mars, pilih di tempat yang Allah nggak tahu. Lamun Allah uninga keneh berarti tong maksiat gitu. Atau gampangnya jangan Allah lah. Kalau kita mau maksiat cari tempat yang nggak ada manusianya. So, Bapak bade ke mana? Oh gampang atuh ari kitu mah di jero kamar we. Nah, lamun kitu ari Bapak jelema lain. Ibu manusia bukan. Kalau ibu merasa bukan menjadi manusia, Bapak bukan merasa manusia, pek maksiat didinya. Nah, belum kanan kiri kita itu ada malaikat. Kiroman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat apa yang mencatat amal itu? Malaikat raqib dan atid yang selalu memperhatikan kita dan mencatat setiap ucapan dan perbuatan kita. Catatan amal itu nanti rapih akan kita terima di akhirat, sampai orang-orang kafir mengatakan mali hadal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ieu teh kitab naon? Ini kitab apa? Di dalamnya tidak meninggalkan sedikit pun catatan, baik yang besar maupun yang kecil, semuanya ada. Nanti kitab inilah yang akan kita terima dengan tangan kanan kita atau tangan kiri kita. Gitu Pak. Nya gitu dicatat, nya gitu dicatat. Kapan ayeuna di dunia wae aya HP. Bisa ngarekam segala peristiwa yang ada HP. Artinya apa? Apa yang dibuat oleh manusia saja bisa merekam, apalagi yang diciptakan oleh Allah gitu. Bapak tahu tidak bahwa mata kita, telinga kita, hidung kita, tangan kita teh bisa akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat? Baca di surat Yasin. Ya, dalam surat Yasin nanti mereka berbicara jadi saksi ya tante. Nah, jadi apa yang kita kerjakan itu direkam oleh alam semesta ini. Bahkan butiran-butiran pasir yang kita injak itu menjadi saksi di hadapan Allah tentang amal-amal kita nanti. Makanya kenapa beres sholat wajib, Nabi menyuruh kita kalau mau sholat sunnah pindah tempat.
Ya, kata Nabi apa? Kalau kalian habis sholat wajib, mau sholat sunnah, pindah tempat, kanan, kiri, depan, atau belakang. Tujuannya apa sih? Memperbanyak jejak kebaikan itu teh. Karena setiap butiran tanah yang kita injak itu jadi saksi kita di hari kiamat nanti. Mata kelamun ke masjid bapak ibu sholat tong didinya lamun sholat teh. Si ibu eta mah damun sholat teh didinya wae tempat nanti. Kadang-kadang jalmina teh aya sajadah nama geus didinya eta teh. Aya nu kitu. Nya nepikeun ka batu rek didinya teh hese da geus diheula-heulaan ku sajadah jeung mukeunana. Gitu. Lamun bapak-bapak kopeahna. Nah, ibu jangan seperti itu bapak ya. Kalau sholat itu ganti-ganti tempatnya. Kenapa? Itu teh menjadi saksi buat kita di akhirat itu teh. Kalau kita sholatnya hanya di situ saja, ya saksinya itu saja nanti. Tanah-tanah yang bersaksi itu. Kenapa Nabi kalau berangkat ke tempat sholat id, kemudian pulang itu jalannya berbeda? Ya, berangkat arahnya ke sini, pulangnya arahnya beda lagi. Itu salah satu hikmahnya kata para ulama, memperbanyak langkah kebaikan. Supaya setiap langkah itu, tanah yang diinjak itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tah eta hikmahna teh, Pak. Ya, eta hikmahna teh. Nah, oleh sebab itu jangan kita merasa sendiri di dunia ini. Walaupun tidak ada orang lain, Allah Maha melihat, malaikat mencatat semua amal perbuatan kita, bahkan benda-benda yang ada di sekeliling kita, bahkan fisik kita ini, panca indera kita ini menjadi saksi setiap keburukan dan kebaikan. Gitu ya. Jadi wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 5 Allah berfirman, innallaha sesungguhnya Allah la yakhfa alaihi syai'un, tidak ada sedikit pun yang tersembunyi baginya fil ardi wala fis sama, baik di bumi maupun di langit. Bapak Ibu, tersembunyi itu untuk kita sebagai manusia. Ya, manusia itu terbatas. Dia hanya bisa melihat apa yang ada di depannya. Itu pun kalau ada cahaya. Kalau cahaya hilang, maka padamlah pandangan matanya. Karena apa yang kita lihat itu kan bayangan benda ya, Bu. Nah, bayangan benda itu Pak dari mana? Dari sinar matahari yang memantul katingali. Pareum we saca urang. We. Mata kita itu lensa yang paling canggih, Pak. Mata kita itu. Lebih canggih tibatan Pro Max. Gitunya, HP. Aya pemandangan anu indah, waduh, pas dipoto hilang keindahannya, Pak. Hanya bisa ditangkap oleh lensa mata saja. Gitu. Tapi ketika cahaya itu hilang, maka hilang pandangan kita itu. Nah, jadi bagi kita itu ada tidak ada, tapi bagi Allah itu semuanya terlihat. Kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok ini. Tapi bagi Allah mah apa yang ada di dalam 7 lapis bumi saja tahu. Setiap kalakai anu murah. Naon bu kalakai teh? Daun kering yang berjatuhan ya. Gitu. Allah tahu setiap biji yang ada di dalam tanah, Allah tahu. Bahkan hal-hal yang gaib yang kita nggak tahu, Allah tahu. Apakah semua makhluk sudah kita ketahui di bumi ini? Kalau kita nonton Discovery ya, ternyata masih banyak ini binatang-binatang yang kita baru lihat. Apalagi binatang yang ada di kedalaman lautan, Pak. Yang 10.000 meter, 5.000 meter itu, aya lauk teh araraneh geningnya, karek apal aya lauk mungkin. Tapi bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Makanya dalam surat Ghafir 19 itu apa Allah berfirman? Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah Maha mengetahui mata yang khianat dan apa yang disembunyikan di dalam hati manusia.
bapak teh aya nu geulis ngaliwat kitunya saeutik ninggalina teh Pak, aduh geulis euy cenah kitu, tah Allah uningan si ibu mah teu apal bapak ngalieukeun nu geulis siga nu nya we nonton sepak bola gitu padahal di belah ditu aya nu geulis nya siga apa siga nu nya ibu mah teu apal si bapak teh ninggalikeun nu geulis tapi bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Ibu ge sami nonton drakor teh suga teh mengikuti alur cerita. Teh ninggalian nu kasep artis Korea. Perlu dibanding-banding jeung si bapak. Nah, Allah teh tahu itu teh. Nah, hanya caroge abdi cenah tidak setampan Lee Min Ho kan gitu na jero hate teh. Allah tahu tidak bisikan hati itu? Tahu, Allah tahu. Ketika kita berdusta, berbohong, menyembunyikan kebenaran, Allah tahu? Tahu, Allah itu. Ngomongna A, tapi dina jero hate B. Beungeut nyang hareup ati mungkir tah kitu. Orang-orang munafik mah. Orang munafik itu merasa aman dari manusia. Mereka lupa kalau Allah tahu isi hati mereka. Jadi sebusuk apa hati kita disembunyikan Allah tahu. Ya, makanya jangan suka menyimpan kebusukan Pak dalam hati itu. Nambah-nambah dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah di dalam hadisnya dari Abu Dzar ya. Abu Dzar ini Jundub ibn Junadah. Bapak Ibu kalau baca sejarah Abu Dzar, silahkan baca. Ini adalah di antara sahabat yang sangat kritis terhadap pemerintahan ini. Sahabat yang sering mengkritik kehidupan pemerintah masa Umayyah yang hedonis. Ya, ini Jundub ibn Junadah, Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi kalau ada pemimpin-pemimpin yang hidupnya itu bermewahan, maka beliau yang menjadi antitesisnya. Silahkan dibaca sejarahnya. Dan juga siapa? Mu'adz bin Jabal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Haitsuma kunta, dimanapun engkau berada." Jadi bertakwa itu Bapak Ibu bukan hanya di masjid saja ya, tapi di kantor, kemudian di jalan, di pasar, di rumah, dimanapun kita berada, takwa itu harus selalu dibawa. Bapak Ibu lagi jalan-jalan, kemudian terdengar suara azan, maka segeralah sholat ya, jangan sampai sholat ditinggalkan dengan alasan sedang di jalan. Kadang saya suka heran orang umroh naik pesawat tapi di pesawat tidak mengerjakan sholat, padahal waktu turun di Indonesia itu masih lama. Saya tanya jamaah umroh dari travel lain itu, ibu kenapa tidak sholat? Wah nanti saja di Indonesia hari kapal di luhureun India kene gerak-gerak. Eta kumaha sholat. Nah, dan anehnya pembimbing umrohnya itu tidak memberitahu gitu. Kalau jamaah itu harus sholat. Saya itu kalau sudah masuk waktu sholat di pesawat itu keliling Pak, memberitahu jamaah sholat. Saya bangunkan yang tidur itu. Kan aneh ya. Jadi jangan sampai alasan karena di jalan, alasan ini kita tidak lagi bertakwa kepada Allah. Ada orang yang sholat di masjid tapi di kantor korupsi, kumaha itu teh. Tuluy hasil korupsinya dipakai umroh, dipakai sodako, paribasa membersihkan harta cenah gitu. Kita orang yang umroh dengan hasil korupsi diterima nggak umrohnya? Ya enggak lah. Karena umroh itu bukan hanya ibadah fisik, tetapi ibadah harta juga. Ya, jadi hartanya pun harus dari cara yang halal. Ya,
Ada yang seperti itu. Jadi Islam itu hanya di masjid. Nah, itulah pola pikir orang-orang sekuler. Ongkos sholat di masjid tapi di pasar mengurangi timbangan, menipu pembeli, kan gitu. Ya Pak, ada yang seperti itu. Cenah Islam atau dibawa keluar cenah gitu. Orang yang berpikir sekuler kan gitu. Jadi menempatkan Islam itu hanya di dalam masjid saja. Adapun di kantor, di jalan, di pasar, mereka pola pikirnya beda lagi. Yang penting fulus, duit. Bil fulus, kullu syai'in mulus. Prinsipnya gitu, teboga fulus mampus orang gitu. Kemudian Nabi mengatakan apa? Wa'at bi isayyatal hasanata tamhuha. Ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan yang kita lakukan. Ya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Bapak Ibu, lamun berteman, bertetangga, dahulukan akhlak. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang dibenci karena jeleknya akhlak kita. Apalagi dengan tetangga mah, aduh, kudu bager kata tetangga mah, Pak. Ya, karena Nabi mengatakan Jibril senantiasa berwasiat kepadaku untuk berbuat baik dengan tetangga sampai aku mengira Jibril akan menjadikan tetangga bagian dari ahli waris. Lamun penak jeung tetangga teh ibu sing marah mainnya senyum punten ieu mah panggih jeung tetangga teh mau para senyum-senyum acan. Teu patanya acan. Tara mengucapkan salam. Ibu jangan dianggap remeh salam itu ibu. Kita mengucapkan salam ke tetangga dengan doa itu menjadi berkah lingkungan kita. Menebarkan kebaikan. Ya, antaran sok aya nu pika sebeleun ka tetangga teh aya eta teh. Jadi ancaman bagi lingkungan sekitarnya. Lamun aya jelema eta teh asa sareuk-seuk we lingkungan teh. Seburuk-buruk manusia kata Nabi adalah manusia yang ditakuti keburukannya oleh orang lain. Ya, iya, jangan jadi ancaman kita bagi lingkungan. Nepikeun ka baturek ka pasar teh hoream lantaran si eta aya di jalan gitu, geunang kering. Nya, ibunya rek balik di pasar oge nepi ka nguriling nyangan jalan ku kusrukan mapai-mapai susukan. Lantaran aya si eta. Itu manusia yang paling buruk itu seperti itu, Pak, Bu. Jadi orang tuh nggak nyaman dengan keberadaannya karena akhlaknya yang jelek. Sedangkan Nabi itu diutus untuk menyempurnakan apa? Akhlak yang mulia. Dan Bapak Ibu tahu ciri orang yang paling baik akidahnya siapa? Yang paling mulia akhlaknya. Jangan sampai kita belajar akidah, belajar tauhid, tapi akhlak kita jelek terus. Ada yang seperti itu loba. Ari kitabna mah kitab tauhid gitu. Tapi lisannya menyakiti saudaranya gitu ya, mencaci maki saudaranya gitu. Ada yang seperti itu. Dan Bapak Ibu tahu nggak patokan akhlak yang baik itu siapa patokannya? Istri. Nabi mengatakan manusia terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Bu, si bapak bager teh di bumi? Alhamdulillah, berarti si bapak teh soleh eta teh. Lamun ceuk ibu bapak bager berarti bagernya kan. Mun ceuk ibu si bapak pika sebeleun eta teh. Bapak mata lamun dipuji ku rerencangan, dipuji oleh teman, jangan bangga. Teman itu enggak tahu kita yang sebenarnya. Yang tahu kita sebenarnya siapa? Istri kita. Makanya ketika Aisyah ditanya tentang akhlak Nabi, jawabannya apa? Ketika Nabi sudah wafat ditanya, wahai Ummul Mukminin, bagaimana dulu akhlak Rasulullah? Aisyah teh nugikeun ka menangis, Pak, mengenang akhlak Nabi. Pernah suatu malam kami sudah tertidur, bukan tertidur, berbaring berdua di atas kasur. Kulit kami sudah
berdempetan kata Aisyah. Kemudian Nabi mau melaksanakan sholat malam dulu sampai meminta izin kepadaku. Wahai Aisyah, izinkanlah aku untuk sholat menghadap Tuhanku. Lihat, untuk sholat saja Nabi menyumpun izin. Ka istrina, sok, bapak makan nggak bakso getara bebeja kasih ibu. Bebeja teh geus wareg wae. Buat bapak wareg cenah ieu bakso akum, itu mere teu inget ka mama. Cenah ingat eta oge unggal inget di gedean huapna cenah kitu. Ya, jadi ingat si ibu gedean huapna. Jadi bapak ya kalau dipuji orang itu gak usah bangga merasa baik, enggak. Ibu yang jadi patokan. Gitu. Itu Nabi berkata seperti itu. Akmalul mu'minina imanan, manusia yang paling sempurna imannya ahsanuhum khuluqa, adalah yang paling baik akhlaknya. Wa ahsanukum, kata Nabi, dan orang paling baik di antara kalian ahsanukum li ahli, adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Kemudian Nabi mengatakan apa? Wa ana ahsanukum bi ahli, dan aku, kata Nabi, adalah orang yang paling baik terhadap istri-istrinya. Lihat, berarti siapa manusia terbaik itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal istri Nabi mapa salapan bayangkeun, tapi semuanya memuji Nabi. Orang mah istri hiji tapi ngagogoreng lah gitu. Padahal istri dengan hiji orang, tapi ngagogoreng gitu. Ada orang napi ka sebeleun bapak. Ya gitu, mata sing saroleh jadi suami. Tanya jadi suami yang soleh bagi istri, istri solehah bagi suami, jadi orang tua yang baik untuk siapa? Anak-anak. Gitu. Itu tujuan utama Nabi diutus itu memperbaiki akhlak manusia, menyempurnakan akhlak manusia. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kuntu, aku pernah, khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, pada satu hari dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak ketika membaca ini melihat tidak bagaimana rendah hatinya Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad itu bukan sekedar ustad ajengan kiai, Nabi yang menerima wahyu. Tapi dah tinggali ngabonceng batur. Di orang makarek jadi ustad oge meni hayang teh dibonceng wae. Dibonceng nage bungku motor butut. Kuduku Alphard dibonceng nate. Nah, ada apa ustadz-ustadz yang kalau diminta membimbing jamaah itu, jamaah umroh, itu nggak mau duduk dengan jamaahnya di kelas ekonomi, itu nggak mau. Dia minta untuk dirinya itu ingin di kelas bisnis. Dan hotelnya pun kamarnya harus terpisah dengan jamaah. Aya nu kitu teh. Paribasa cenah menjaga privasi. Saya mangun umroh sagulung sagalang jeung jamaah bang. Ngagoler jeung jamaah, kadang jeung tim nu lain pagelak-gelak, pasedak-sedak. Nah, teuing tinggali Nabi oge datara sugan mengeksklusifkan diri. Nabi itu dengan sahabatnya ngariung biasa. Ya, lihat sampai Nabi ngabonceng sahabatnya. Sahabatnya dibonceng saha Ibnu Abbas di atas unta. Faqala, kemudian Nabi bersabda, ya gulam, wahai anak kecil, ini u'allimuka kalimatin, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Apa? Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Pertanyaannya, bagaimana menjaga Allah itu, Ibu? Ari Allah menjaga kita, makan kita paham ya. Tapi kita menjaga Allah itu bagaimana? Menjaga apa? Menjaga aturan Allah. Dengan cara melaksanakan perintah, menjauhi. Nah, artinya menjaga syariat. Berarti kita itu selalu merasa diawasi Allah. Kalau Allah menyuruh kita laksanakan, Allah melarang
kita tinggalkan. Itu yang dimaksud dengan menjaga Allah, maka Allah akan menjaga diri kita. Namun kita ingin dijaga oleh Allah, jaga perintah-perintah Allah itu. Jaga larangan-larangan Allah itu. Dan itu tidak mungkin kita kerjakan kecuali kita punya rasa diawasi oleh Allah. Rasa diawasi Allah menjadi gas untuk kita melakukan kebaikan, menjadi rem untuk kita meninggalkan dosa dan maksiat gitu. Ihfadillah, jagalah Allah, tajidhu tujahaka, maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Maksudnya apa? Kalau kita menghadapi kesulitan, Allah akan membantu kita, menolong kita. Maka Nabi mengatakan, idza sa'alta fas'alillah, kalau engkau meminta, mintalah hanya kepada Allah. Langsung minta kepada Allah. Boleh enggak meminta kepada Allah melalui perantara? Boleh. Perantara siapa? Orang soleh? Boleh. Tetapi orang soleh yang bagaimana? Yang masih hidup. Ya, minta didoakan. Dengan harapan doain orang soleh ini lebih mustajab. Karena amal-amalnya yang baik di sisi Allah. Makanya Umar pernah berkata, Nabi berkata kepada Umar, wahai Umar, kalau engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka mintalah kepadanya agar ia mendoakanmu dan beristighfar untukmu. Jadi boleh minta doa dari orang yang soleh yang masih apa? Hidup. Gitu ya. Kalau yang sudah meninggal dunia mah tidak ada perintahnya dari Nabi dan tidak pernah diamalkan oleh para sahabat. Ketika terjadi kemarau panjang, Umar tidak datang ke makam Nabi. Tidak. Yang didatangi oleh Umar siapa? Pamannya Nabi, namanya Abbas bin Abdul Muthalib. Kemudian Umar berkata, wahai Abbas, dulu ketika Nabi hidup, terjadi kemarau panjang, kami meminta kepada Nabi agar Nabi berdoa kepada Allah. Allah pun menurunkan hujan. Sekarang Nabi sudah wafat, maka kami datang kepadamu. Berdoalah wahai Abbas kepada Allah agar Allah menurunkan. Nabi tidak Umar tidak datang ke kuburan Nabi. Ya, sugan Umar teh datang ke kuburan Nabi dan meminta Nabi berdoa kepada Allah, enggak. Padahal sebaik-baik kuburan siapa? Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Umar tidak tawasulan dengan kuburan Nabi, Umar tawasulan dengan doa Abbas yang masih hidup. Gitu. Kemudian wa idasta'anta fasta'in billah, kalau engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan hanya kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah anal ummata, andai kata seluruh umat lau ijtama'at, apabila mereka berkumpul ala an yanfa'uka bisyai'in, untuk memberimu manfaat dengan sesuatu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan sanggup melakukannya illa bisyai'in qad katabahullahu laka, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bisyai', kalau mereka berkumpul untuk mencelakakanmu dengan sesuatu, lam yadurruka illa bisyai' qad katabahullahu alaik, kecuali dengan mereka tidak sanggup melakukannya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlam, kolam telah diangkat, wajafatis suhub, dan lembaran-lembaran telah mengering. Jadi tidak perlu ada yang ditakutkan Bapak Ibu ya. Kalau orang benci kita, ingin mencelakakan kita, mereka tidak akan sanggup melakukannya kecuali dengan izin Allah. Andai kata manusia dan jin bersatu untuk mencelakakan kita, maka tidak ada satu lembar, satu helai rambut pun yang akan jatuh tanpa izin Allah. Jadi kalau ada tetangga yang julid kepada kita, ya benci kepada kita, hasad kepada kita, antep kan gitu mah, capek sorangan. Ya, orang hasad itu capek Bapak Ibu ya. Jam 9 malam kita sudah tidur, dia mah masih melek mikiran kurang. Nah, gitu, itu orang hasad gitu. Makanya jangan jadi pembenci. Di antara hal yang melelahkan itu adalah membawa kebencian di dalam hati kepada manusia.
Dan ingat ibu bapak, kalau ada manusia menjanjikan kebaikan, mau memberi ini, mau memberi itu, nggak usah diambil pusing. Karena kalau Allah tidak mengizinkan, nggak akan tuh. Ya, kan banyak tuh para pejabat yang janji ini, janji itu, bukti nama Allah. Gitu ya, makanya nggak usah kita berharap kepada mereka. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi seperti ini, siapa yang kita harapkan kecuali Allah? Kita mengharapkan apa dari pemerintah dan pejabat itu? Gak ada yang kita harapkan. Ucapan-ucapan mereka niri empati semua. Seolah-olah tidak merasakan penderitaan rakyat. Kenapa ada mereka magaji na angger badag deh. Sahanu ngagaji kita dari pajak kita. Yang merasakan miskin di bawah itu siapa? Kita rakyat yang merasakan miskin. Tuh para pedagang, tuh tukang ojol nepikeun ka maot sisi jalan yang duit. Seharian pulang ke rumah cuma bawa 50.000. Bayangkan betapa zalimnya sistem ini. Makanya tidak ada yang bisa kita harapkan kecuali siapa? Allah, Pak. Sekarang berharapnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya sekarang yakin, ya, tambah yakin, dari dulu juga sudah yakin. Dan sekarang tambah yakin bahwa akhirat itu ada. Supaya apa? Supaya Allah bisa mengadili orang-orang zalim ini. Kalau akhirat tidak ada geunah tanu zalim ayeuna teh, Pak. Maut jadi tanah, teu adil. Ya, makanya akhirat itu mesti ada supaya orang-orang yang berbuat zalim kepada kita itu betul-betul diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari Anas bin Malik, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum la ta'lamuna a'malan." Oh, ini bukan Nabi ya, Anas yang berkata ya. Sesungguhnya kalian la ta'maluna a'malan, mengamalkan perbuatan-perbuatan. Hiya adab fi ayunikum minasya'ri. Kemudian kalian menganggap amalan itu lebih remeh daripada sehelai rambut. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kami dulu di zaman Nabi menganggap perbuatan itu minal mubiqat, bagian dari dosa yang membinasakan. Nah, kita itu suka menganggap remeh dosa, Pak. Bae dosa leutik ieu, bae dosa leutik ieu. Padahal dulu di zaman Nabi tidak ada yang namanya dosa apa? Kecil itu. Mereka menganggap semua dosa itu mencelakakan. Urusannya bukan ini dosa besar, dosa kecil. Urusannya kita melakukan dosa itu kepada siapa gitu. Mau dosa kecil, mau dosa besar, yang menjadi objek dosa itu siapa? Allah. Ya, kalau kita melihatnya Allahnya, kita nggak akan peduli ini dosa besar atau dosa kecil, kita tinggalkan semua. Bahkan dosa kecil itu bisa menjadi besar kalau kita anggap remeh. Nah, jadi dulu sahabat itu, Pak, melihat semua dosa itu bagian dari hal yang membinasakan. Adapun setelah sahabat, banyak manusia yang menganggap remeh apa? Dosa. Dan yang terakhir dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min husni islamil mar'i, di antara tanda baiknya Islam seseorang, tarkuhu mala yaknihi, adalah meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat baginya, baik di dunia maupun di akhirat. Itulah yang dimaksud dengan zuhud. Ya, orang kalau sudah merasa diawasi Allah, dia akan berpikir berulang-ulang. Kira-kira yang saya kerjakan ini manfaat atau tidak. Kalau manfaat untuk dunia dan akhirat dikerjakan, kalau tidak manfaat ditinggalkan. Walaupun bukan dosa. Makanya para ulama itu, Pak, kadang meninggalkan yang mubah. Kenapa? Karena mereka berpikir yang mubah ini tidak bermanfaat, ditinggalkan. Mata ulama matara nonton Piala Dunia gitu tarang. Antaran Piala Dunia teh teu aya manfaat ngajak akhirat. Nya tanu kitu teh zuhud. Berarti lamun orang masih ngalakukeun nu teu manfaat, berarti kita belum zuhud. Tapi kalau sekiranya ini manfaat untuk akhirat saya, dia kerjakan. Ngaji gitu ya. Kemudian apalagi baca buku beragama, baca Quran. Sampai kemarin saya ketemu ada orang, Pak kunaon teu ngaraos kamari. Eta cenah Pak Ustad Persib. Aduh Gusti cek abi Persib. Gara-gara Persib nepikeun ka teu ngaji teh kumaha eta teh.
Saya masuk ke heran, Pak. Umat di zaman sekarang masih belum bisa membedakan mana yang bermanfaat untuk akhiratnya, mana yang tidak bermanfaat. Kemudian lebih memilih yang tidak bermanfaat gitu. Sampai punten untuk nonton Persib di stadion, sholat wae di jamaah. Ngajama sholat, Pak. Sieun tinggalin gol. Tuh, kata teh kumaha mau disebut suhud kita itu ya. Kalau kita lebih mendahulukan hal-hal yang tidak bermanfaat ketimbang yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga Pak. Ya. Sabar dan sholatnya. Iya, iya betul Pak. Jadi di dalam Quran pun banyak tadi ayat-ayat yang menunjukkan kebersamaan Allah dengan kita, perintah Allah kepada kita untuk hanya memohon pertolongan kepadanya, hanya meminta kepadanya, ud'uni astajib lakum. Jadi apa yang ada dalam hadis ini senada selaras dengan apa yang ada di dalam Al-Quran gitu ya. Termasuk tadi bahwa Allah itu senantiasa membersamai kita dengan ilmunya. Cuma memang ilmu Allah dengan ilmu kita berbeda ya. Kita diperintahkan menuntut ilmu iya, tapi ilmu Allah dengan ilmu kita itu dua hal yang berbeda. Walaupun apa yang kita pelajari dari ilmu tentu sumbernya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ilmu itu adalah sifat Allah, maka orang yang mempelajari ilmu pun nanti akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu ini menjadi salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti Allah itu ilmunya tidak terbatas, ya, tapi kita pasti ada batasnya. Dan kadang sesuatu yang kita anggap ilmu ternyata salah, keliru. Nah, Allah itu tidak mengalami seperti itu, ya. Ilmu Allah itu semuanya benar. Tetapi ilmu yang kita ketahui belum tentu apa? Benar untuk menunjukkan keterbatasan manusia dan kelemahan kita. Nah, ini menjadi kesadaran bagi kita untuk terus belajar, Pak ya. Jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah berhenti untuk membaca, walaupun usia terus berkurang, ya tubuh terus merentak, tapi belajar itu sampai kita meninggal dunia. Kata para ulama ada dua ibadah yang kita lakukan sampai kita mati, tidak boleh ditinggalkan. Pertama sholat, Pak. Sholat itu sebelum mati itu harus terus dilakukan selama kita masih memiliki kesadaran. Yang kedua adalah menuntut ilmu. Makanya seorang ulama, Imam Ibnu Mubarak ditanya, wahai Imam, sampai kapan engkau menuntut ilmu? Beliau mengatakan, sampai kapan seseorang menuntut ilmu? Beliau menjawab, sampai tintanya ditumpahkan di atas kuburannya. Maksudnya, sabda Nabi itu apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Gitu Ibu. Jadi jangan pernah berhenti Bapak Ibu ya untuk duduk di majelis ilmu, karena majelis ilmu ini banyak manfaatnya. Ini jalan menuju surga dan menggugurkan dosa-dosa kita. Gitu ya. Selama kita sanggup untuk duduk di majelis, duduk di majelis. Duduk di majelis mah barokah, nundutan oge barokah. Di majelis mah ya. Nah, jadi silahkan, daripada nundutan di bumi, nundutan di kamar, mendingan nundutan di masjid. Nah, hiji syaratna cek abdi teh naon? Atau ngacai inget kene Bapak. Ingat ini. Ada lagi yang tanyakan atau sudah aja ya? Sudah aja ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti bab berikutnya Bapak Ibu insya Allah kita akan mengkaji bab ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma sedikit hadis-hadisnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.